Nah, ajang lari massal sepertinya lagi tren-trennya nih, karena selalu diadakan pada akhir pekan. Betul sekali Arni, tapi memang seru ya, apalagi larinya itu ada temanya setiap minggunya. Misalnya lari sambil diguyur bubuk warna-warni, seperti Coloran kemarin kan. Atau juga misalnya lari bareng orang-orang yang tersayang, itu juga pastinya seru ya. Iya pasti. Nah, tapi kalau lihat jaraknya ini juga nggak main-main Arni ya. Berapa sih kalau nggak salah? Bisa sampai 10 km. 10 km, oh pernah aku juga dengar 42 km. Nah, ada itu lebih panjang lagi. Dan iya. ini lumayan juga kan untuk orang-orang yang jarang berolahraga. Seperti saya. Nah itu dia nih Sakti yang bikin ajang lari seperti ini cukup beresiko, terutama bagi pelari pemula. Nah supaya nggak sekedar terjebak tren, ternyata ada triknya. Ajang lari massal tengah jadi tren di banyak kota besar. Suasananya yang gegap gempita sering menggoda para pelari dadakan. Yang tadinya tak hobi lari, tiba-tiba jadi keranjingan. Diajak teman lari yuk. Seumur hidup saya belum pernah lari itu. Dengan umur saya seperti ini, lari kayaknya wah berat banget ya. Tapi 2013 saya rutin lari tiap seminggu sekali di hari Selasa. Waktu itu di Sentul diajakin teman dan alhamdulillahnya sekarang udah rutin, udah 3 event saya ikutin. Tentu tak ada yang salah mengikuti tren positif ini. Namun, bagi para pelari pemula, ada hal yang perlu diwaspadai. Mengingat ajang lari massal sering memasang rute hingga ribuan meter. Kalau untuk tren doang itu memang jujur akan merusak sistem tubuhnya juga gitu kan, kekebalan tubuhnya. Seharusnya orang yang berlari itu harusnya dia bertahap gitu kan, tidak bisa langsung efek jarak jauh ataupun dia jarak menengah. Dia harus bertahap dari jarak pendek dulu, menengah, baru lihat akarnya ke atas. Kalau dia memaksakan ke sana, otomatis ada otot yang rusak, cedera, kardiovaskuler dia sesak gitu kan. Tiap individu memiliki kekuatan tubuh yang berbeda. Oleh karena itu, lari sebaiknya dilakukan secara bertahap. Dimulai dari jarak pendek, menengah, baru kemudian jarak jauh. Seperti yang dilakukan Foni Anggraini. Tak hanya rajin mengikuti ajang lari di ibu kota, di sela kesibukannya sebagai seniman dan konsultan, ia masih menyempatkan lari 3-4 kali seminggu. Kebiasaan ini muncul sejak 10 tahun lalu. Alhasil, di usia 40, ia masih terlihat segar. Sebenarnya satu sih, pengennya sehat. Itu dulu yang utama, karena sehat tuh mahal banget harganya. Nah, kalau masalah nanti jadi langsing gitu ya, jadi fit, jadi bugar, jadi cantik, awet muda, dan sebagainya itu bonus kalau buat saya. Jadi pertama tuh sehat dulu, karena dengan sehat, kita semua, saya bisa melakukan kegiatan apapun yang saya mau. Kebiasaan baik ini rupanya menular pada sang adik. Agar tak sekadar terjebak tren, Foni mengajak Feby untuk juga rutin berlari. Kalau lari tuh udah lumayan sering bareng ya, hampir tiap minggu kan di Jakarta sering ada racing 5K kayak gitu-gitu. Nah ini udah beberapa kali lari bareng, nah tapi kadang-kadang kalau memang lagi lari bareng gitu ada yang, ada kalanya ya udah dia lari duluan gitu, misalnya yang aku ketinggalan dia ngos-ngosan di belakang gitu. Lari tergolong cara paling mudah untuk membuat tubuh tetap bugar, namun akan menjadi fatal jika terlalu memaksakan. Bagi pelari pemula, sejumlah tips bisa diterapkan untuk minimalkan risiko cedera. Kalau untuk pelari, disarankan untuk tidak lari dengan tumpuan pada tumit ya, ataupun tumpuan pada jari-jari kaki, yang kita sebut namanya forefoot runner. Lebih bagus menapak seluruhnya, itu otomatis akan mengurangi benturan pada kaki dan otomatis juga mengurangi cedera yang ada. Sehingga kita berlari bisa jauh, bisa kuat, dan menyehatkan. Ajang lari massal tak hanya membuat olahraga kian menyenangkan, namun juga memperluas ruang interaksi sosial. Yang tak boleh lupa tujuan utamanya. Jangan sampai semangat mulia membudayakan hidup sehat justru berakhir sebaliknya hanya karena terjebak tren belaka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.